Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bertemu lagi dalam kanal YouTube saya. Dalam sesi ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang idiom-idiom basa pedalangan. Di dalam bahasa pocapan itu ada kata-kata dari dalam adoh ginawe perak, perak ginawe adoh, atau sebaliknya perak ginawe adoh, adoh ginawe perak. Secara arti kata, perak itu artinya dekat, ginawe adoh dibikin jauh, atau sebaliknya jauh dibikin dekat. Doh ginawe perak, perak ginawe adoh. Maknanya dari ungkapan ini merupakan ungkapan narasi dalam pergantian adegan, bahwa dalam pakeliran ketika ada sesuatu yang atau adegannya akan berganti atau beralih, diibaratkan sesuatu yang dekat bisa diceritakan jauh dan sebaliknya. Penerapannya ini ketika dalam memberikan pocapan akan beralih adegan. Misalnya setelah budalan, itu biasanya setelah pocapan padat kedu, kemudian sinike kang lagya lumaksono, kang perak ginawe adoh, kang doh ginawe perak, misalnya. Jadi dalam pocapan. Kemudian ada lagi yang biasa digunakan di dalam adegan pertapan biasanya. Ada idiom lelungsen ndak bebakali. Secara arti kata, lungsen itu berasal dari kata lungse. Lungse. Jadi kalau diisahkan dari kata lungsean, ini menjadi tembung gerbo lungsen. Kata lungse itu berarti sudah lewat. Nah, bebakali itu dari tembung bakal, ya, asal kata bakal. Bakal itu kan bahan, atau dalam konteks ini maksudnya dimulai, dibakali, diwiwiti. Nah, maknanya ini sebagai doa restu dari orang tua atau guru, ya, yang selalu mengalir, tidak ada putus-putusnya. Jadi setiap akan habis dimulai lagi. Jadi pangestu itu selalu lumintu. Penerapannya ini untuk ginem, misalnya pendito ketika ada bambangan berpamitan, misalnya Begana Biasa dengan Nabi Manyu atau dengan Permati. Lelungsen tak bebakali. Nah, ini ada rangkaiannya, biasanya dirangkai dengan tembung duga-duga digawa weweka dimen prayitna. Duga-duga itu artinya sikap hati, ya. Sikap hati, prayitna itu waspada. Nah, maknanya seseorang dalam melakukan sesuatu apapun jangan meninggalkan tata krama agar selalu berhati-hati dan selalu waspada. Ini penerapannya ya sama dengan lelungsen tak bebakali, karena ini biasanya
untai menjadi satu idiom yang agak panjang. Lalu sentak bebakali duga-duga digawa weweka timen prayitna. Ada lagi, ini juga tembung-tembung dalam wejangan biasanya. Teteken hati suci pepayung budi rahayu. Teteken artinya berpegang. Berpegang pada hati yang suci, berlindung budi yang luhur. Maknanya orang baik selalu berpegang pada hati yang bersih dan menunjukkan sikap yang baik demi keselamatan. Nah, ini biasanya diterapkan dalam wejangan seorang pendito, ya. Seorang pendito mejang dengan Bambangan misalnya, atau mungkin seorang raja dengan seorang pangeran pati misalnya. Teteken hati suci pepayung budi rahayu. Selanjutnya ada tembung ing lair angudi kardi ing batin hangesti Gusti. Artinya tubuh bekerja, batin berdoa. Lahir itu maksudnya adalah wujud dari fisik. Ngudi kardi, kardi itu sama dengan karya, karyo, bekerja, batinnya berdoa, hangesti Gusti, selalu mengingat pada Yang Maha Kuasa. Seseorang dalam melakukan pekerjaan apapun, hatinya harus selalu mengingat Tuhan. Nah, ini makanya bekerja itu termasuk ibadah, karena bekerjanya tidak lepas daripada mengingat Tuhan. Untuk apa? Ini juga untuk wejangan dari pendito dengan para cantrik ataupun pendito dengan Bambangan, Satrio dan sebagainya. Ada lagi tembung ati karep bondo cupet. Hati berkeinginan tapi tidak memiliki modal. Maknanya orang berkeinginan tidak sesuai dengan kemampuannya. Jadi ini mirip dengan di depan itu ada cecak nguntal elo, cebol ngayuh lintang, ya. Ini hampir sama. Ini juga penerapannya dalam gunem, misalnya Ponokawan, Petruk lagi ngudoroso, atau Bagong dan sebagainya. Doroso, hati karep bondo cupet. Kemudian ada lagi tembung numbak tuno nyuduk luput. Numbak, menombak, ya, menombak. Ini termasuk tembung bebasan. Numbak tuno menombak tidak sampai, menusuk tidak kena. Maknanya seseorang yang ambisius tentang keinginan menghalalkan segala cara tetapi semuanya gagal. Numbak tuno nyuduk luput. Penerapannya untuk dialog tokoh seperti ketika Sengkuni beradu mulut dengan Durna dalam lakon Raden Siswa Sukolimo misalnya. Oke. Kemudian ada lagi tembung merong kampuh jinggo. Ini biasa digunakan oleh raja atau mungkin oleh senopati biasanya. Merong kampuh jinggo, memakai kain merah. Kampuh jinggo itu kain merah. Kain merah sebagai simbol menentang kepada penguasa atau kepada raja. Ini biasanya diterapkan dalam gendeng tokoh, misalnya dalam adegan Pringgondani dalam lakon Brojodento Mbalelo misalnya. Brojodento ini sudah nggak mau ke Pringgondani karena merong kampuh jinggo. Oke.
Mungkin yang terakhir untuk sesi ini, Bondan Datan Poratu. Bondan, menari Datan Poratu, tidak di hadapan raja. Maknanya seseorang yang tidak suka terhadap pemimpin bertindak semaunya. Yang Bondan Datan Poratu itu biasanya dirangkai dengan Merong Kapojinggo tadi. Merong Kapojinggo Bondan Datan Poratu. Jadi bagaikan menari tidak di hadapan raja, ya udah semau-maunya kan begitu. Jadi itu. Oke, saya kira ini dulu untuk sesi ini, mudah-mudahan bermanfaat, terutama para putra-putra yang sedang menekuni belajar mendalang atau para pandemen seni pedalangan, mudah-mudahan menambah budayaan panjenengan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Om Santi Santi, Rahayu Rahayu Rahayu.